Bab 116. Berani tangkis satu pedang dariku. Tepat ketika pedang di puncak menara bergetar hebat, kepala Mileye tiba-tiba terasa seperti pukulan berat, dan kesadarannya langsung kabur. Melihat adegan ini, wajah Benetmo dan mereka bertiga sangat berubah, dan mereka bertiga dengan cepat mendukung Mileye. Saat itu, di atas hutan bambu, wanita berbaju polos tiba-tiba menekan dengan tangan kirinya, "Aku tidak memanggilmu." Suara itu terdengar. Di tubuh Mileye, pedang yang bergetar sebelumnya menjadi tenang sepenuhnya. Namun, sebelum menjadi tenang, itu membuat sedikit suara pedang, seolah mengungkapkan sesuatu. Di atas hutan bambu, wanita berbaju polos merentangkan tangan kirinya ke atas, pedang datang. Seiring suara wanita berbaju polos, "Swoosh!" Seluruh hutan bambu tiba-tiba bergetar, dan segera, di mata semua orang, daun bambu itu naik ke langit dan berkumpul menuju wanita berbaju polos. Daun-daun ini jatuh ke telapak tangan wanita berbaju polos. Segera, pedang yang terbuat dari daun bambu yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan wanita berbaju polos. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua berjubah putih dan yang lain tiba-tiba berubah. Terutama pedang kultivator dengan pedang besar di punggungnya. Metode apa ini? Dia belum pernah melihat atau mendengarnya. Di bawah, Benetmo yang lain penuh kebingungan. Awalnya mereka melihat wanita berbaju polos, dan ketika mereka melihat wanita berbaju polos membunuh kuartet, mereka sudah sangat terkejut. Namun, mereka tidak pernah menanyakan tentang wanita misterius pada Mileye. Menghormati. Karena mereka tahu bahwa Mileye pasti akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya ketika dia bisa. Mileye mengangkat kepalanya dan menghadap wanita berbaju polos. Sebenarnya, seperti orang lain, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Wanita misterius. Benar-benar misterius. Dari awal hingga akhir, itu adalah misteri. Dia tidak tahu asal-usul wanita di depannya, dia hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Dan setiap kali wanita misterius ini keluar, pria di lantai 2 akan sangat pendiam. Di udara, pria tua berjubah putih yang lain menatap wanita berbaju polos. Pada saat ini, mata pria tua berbaju putih itu penuh ketakutan dan kehikmatan. Meski wanita berbaju polos tidak mengambil tindakan, pada saat ini, mereka merasakan tekanan yang tak terlihat. Apalagi jurus wanita berbaju polos barusan yang membuat mereka berempat sangat waspada. Di atas hutan bambu, wanita berbaju polos menunjuk ke empat lelaki tua berjubah putih tidak jauh dengan pedang daun bambu. "Ayo, maju bersama. Maju bersama-sama." Tetesan jarum dapat didengar di keheningan. Di bawah, Benetmo dengan ringan menusuk lengan Mileye dengan tangan kanannya. "Bandit Ye, di mana kamu menemukan guru ini? Perkenalkan aku satu, aku akan berguru juga." Mileye berkata dengan tegas, "Kamu tidak bisa." "Kenapa?" Benetmo bingung, "Apakah aku tidak cukup tampan?" Oek. Di samping, Jeffrey langsung melakukan aksi muntah yang sangat berlebihan. Agnes J awalnya menggigit roti kukus, tetapi setelah mendengar kata-kata Benetmo, dia memuntahkan roti kukus itu. Agak memuakkan. Mileye menepuk bahu Benetmo dengan ringan. "Aku pikir kamu narsis sebelumnya, aku salah. Kamu tidak narsis, kamu buta. Tampan. Kamu tidak ada hubungannya dengan kata ini sama sekali." Benetmo. Pada saat ini, di udara, pria parubaya berpedang besar tiba-tiba berjalan tidak jauh ke kiri wanita berbaju polos. Pria itu menatap wanita berbaju polos, Central Land, kaisar pedang dan dewa pedang yang terkenal. "Aku kenal semuanya, tapi yang mulia, aku tidak."
Wanita berbaju polos tiba-tiba menunjuk Mileye di bawah dengan pedang. Dengar baik-baik. Mileye mengangkat kepalanya menghadap wanita berbaju polos dan mendengarkan dengan seksama. Wanita berbaju polos biasanya tidak suka berbicara, tetapi ketika dia berbicara, itu pasti sangat berguna. Wanita berbaju polos menunjuk pria parubaya berpedang panjang tidak jauh dengan pedang panjang di tangannya. Aku, kultivator pedang, tidak pernah banyak bicara. Sejak kamu belajar pedang denganku, ingat satu hal, kalau kamu bisa menyelesaikannya dengan pedang, cobalah untuk tidak berbicara omong kosong, hajar saja. Mengatakan itu, dia memegang pedang hijau di tangannya dengan tangan kirinya. Saat berikutnya, tidak jauh dari situ, pria parubaya dengan pedang besar di punggungnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menarik pedang besar dari belakangnya, dan kemudian, sebuah jiwa pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Kaisar Pedang. Ini Kaisar Pedang dari Central Land. Begitu jiwa pedang mengerikan itu muncul, semua orang di lapangan merasakan tekanan yang tak terlihat. Mata Mileye terpejam rapat, tubuhnya mengeluarkan jiwa pedang dan jiwa pertarungan melawan jiwa pedang yang kuat itu, dan Benetmo 3 orang mengikutinya seperti itu. Mereka berempat bertarung melawan jiwa pedang seorang Kaisar Pedang. Di udara, pria parubaya itu memegang pedang besar di dekat alisnya, dan di ujung pedang besar di tangannya, seberkas cahaya pedang berkedip. Di kejauhan, wanita berbaju polos yang hendak menggunakan pedangnya tiba-tiba berhenti. Dia selalu membelakangi semua orang, jadi tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Termasuk Mileye. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat wajah asli wanita berbaju polos. Di udara, pria parubaya itu menatap wanita berbaju polos di kejauhan. Kamu berani menangkis pedangku? Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Momentum. Momentum pedang. Mileye merasakan kekuatan kultivator pedang untuk pertama kalinya. Pria parubaya di depannya juga mengandung kekuatan saat ini. Kekuatan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari momentum pedangnya. Kultivator pedang yang sangat kuat. Di hutan bambu, wanita berbaju polos berbisik, terlalu banyak bicara. Ketika suara itu terdengar, dia tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, dan di tangan kanannya, pedang daun bambu tiba-tiba terbang keluar. Pedang ini sangat biasa. Biasa saja, tidak ada momentum pedang, tidak ada jiwa pedang, bahkan tidak ada cahaya pedang. Siapapun yang melihatnya hanya akan memiliki satu pikiran di benak mereka, ini pedang yang sangat biasa. Namun, pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah secara drastis. Saat berikutnya, dia melompat, dan kemudian menebas dengan pedang di depannya. Pedang ini jatuh, dan tak terhitung cahaya pedang, jiwa pedang dan momentum pedang tiba-tiba keluar dari pedang seperti letusan gunung berapi. Pedang ini tampaknya mampu menghancurkan bumi yang tak berujung ini. Di bawah, wajah Mileye yang lain sangat serius. Jika pedang ini jatuh pada Gunung Gino, tidak ada keraguan bahwa seluruh gunung akan hancur. Kaisar Pedang. Ini Kaisar Pedang. Pedang bisa membelah gunung, pedang bisa menghancurkan tanah, dan pedang bisa menghancurkan sungai. Master sejati yang tak tertandingi di dunia ini. Bagaimana dengan wanita misterius? Benetmo dan yang lain semua memandang pedang wanita misterius. Dibandingkan dengan pedang pria parubaya, pedang daun bambu benar-benar berbeda. Harus dikatakan bahwa keduanya tidak bisa dibandingkan. Pedang daun bambu datang ke parubaya. Jelek. Di mata semua orang, pedang daun bambu langsung menghancurkan semua jiwa pedang, pedang momentum, cahaya pedang dan energi pedang yang dilepaskan dari pedang besar pria parubaya itu.
Dalam sekejap, itu hampir hancur. Jelek. Pedang daun bambu tiba-tiba terselip di antara alis pria paruh baya itu, begitu saja. Lapangan itu sunyi lagi, sesunyi kematian. Pembunuhan instan. Di kejauhan, mata ketiga lelaki tua berjubah putih itu penuh dengan ketidakpercayaan, harus dikatakan bahwa itu adalah ketakutan. Takut. Ternyata pembunuhan instan. Itu Kaisar Pedang. Bahkan Dewa Pedang tidak bisa mengalahkan Kaisar Pedang dalam pembunuhan instan dengan mudah. Inilah alasan ketakutan mereka saat ini. Bahkan Dewa Pedang tidak bisa membunuh instan Kaisar Pedang, tapi wanita berbaju polos ini yang melakukannya. Siapa dia? Ketiga lelaki tua berjubah putih itu benar-benar terpana saat ini. Diam-diam, Ketua Paviliun 9 dari Paviliun Zuixian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa wanita misterius di depannya tidak meminta Paviliun Zuixian untuk membantunya. Pada saat yang sama, dia juga senang bahwa Paviliun Zuixian tidak bermusuhan dengan Mileye seperti yang dilakukan Akademi Changmu, tetapi berhenti tepat waktu dan mencoba yang terbaik untuk membina hubungan baik. Jika tidak, Paviliun Zuixian takutnya akan mengalami musibah besar. Sederhananya, Akademi Changmu kurang beruntung. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba memandang pria paruh baya di udara. Pria paruh baya itu memandang wanita berbaju polos dengan tercengang. Jiwa pedang di tubuhnya memancar tanpa henti. Tidak hanya itu, tetapi jiwa pedang ini bahkan semakin kuat. Terobosan. Orang tua berjubah putih dan yang lain tampak ngeri dan sulit dipercaya. Pria paruh baya ini ingin mendobrak tau pedang miliknya sebelum meninggal. Pria paruh baya itu tiba-tiba menyeringai, "Jadi begitu, sayang." Suara itu terdengar, dan tidak ada lagi warna di matanya. Dan di tangannya, pedang besi itu tiba-tiba jatuh dari udara, dan akhirnya mendarat dengan kokoh di tanah. Mileye berjalan dengan tenang ke pedang besi besar itu, lalu mengambilnya dan melemparkannya ke menara penjara alam, lalu dia kembali ke Benet Mo bertiga. Dia tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Benet Mo bertiga. Di udara, tubuh pria paruh baya itu mulai musnah setiap inci, dan akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dan pedang hijau itu terbang kembali ke tangan wanita berbaju polos. Wanita berbaju polos itu memegang pedang daun bambu di tangan kanannya, dan dia dengan lembut memegang pedang daun bambu di tangan kirinya dan meluncur turun dengan mulus. Dia berdiri di hutan bambu, mengenakan gaun polos, rambutnya yang panjang berkibar, dan dia diam, memberi kesan bahwa dia sama sekali bukan wanita di dunia ini. Tidak, khawatirnya juga tidak ada wanita yang seperti itu di 9 surga yang legendaris. Pada saat ini, pedang daun bambu tiba-tiba terbang di depan Mileye. Wajah Mileye sedikit berubah. Apa yang dia lakukan? Suara wanita berbaju polos tiba-tiba terdengar. Tahukah kamu mengapa dia bisa menerobos saat itu? Mileye ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Pedang daun bambu tiba-tiba menepuk bahu Mileye. Plak. Tubuh Mileye bergetar hebat, dan dia hampir berteriak kesakitan. Sakit sampai ke tulang. Di udara, wanita berbaju polos berkata dengan dingin, "Kamu hanya tahu mengambil harta, coba lihat apa yang bisa kamu lakukan." Mileye. Suara wanita berbaju polos masih dingin. Jika seseorang pernah mengalami momen kematian, dia akan langsung mengerti banyak hal. Ini adalah proses pencerahan terbaik. Yang kurang darimu sekarang adalah latar belakang dan persepsi hidup. Kamu perlu pahami itu sendiri, tidak ada orang lain yang dapat membantu kamu. Ingat, kamu tidak pernah tahu mana yang akan datang lebih dulu antara hari besok atau kecelakaan. Kamu harus selalu memperlakukan hari ini sebagai hari terakhir untuk hidup.
Mileye buru-buru membungkuk dalam-dalam, dimengerti. Plak. Bahu kiri Mileye dihantam oleh pedang daun bambu lagi. Mileye melompat kesakitan. Aku mengerti. Di udara, wanita berbaju polos itu berkata dengan suara rendah, aku salah dengar. Apa kamu punya pendapat? Mileye berkata dengan sedih, tidak ada pendapat. Wanita berbaju polos mendengus, lalu menoleh ke arah ketiga lelaki tua berjubah putih yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan marah, apa yang kalian lihat? Apa aku membiarkan kalian melihatnya? Suara itu terdengar, pedang daun bambu melesat keluar. Jelek. Di samping lelaki tua berjubah putih itu, kepala lelaki tua berjubah hitam itu terbang keluar tanpa peringatan. Setiap orang bersambung.